Maka teman-teman sekalian, hari ini mudah-mudahan menjadi momen ya, momen untuk Anda bangkit. Ya, saya ya Dr. Agus di sini, kami ini cuma pembantu-pembantu umum saja. Ya. Anda jangan ikutin jejak-jejak barat di sini. Anda jadi pembekam, jangan mikirnya ketika bekam ngasih obat herbal apa nih yang saya bisa dapat untung banyak. Nggak bisa gitu, Pak. Anda jadi pembekam mikirnya berapa titik nih, berapa banyak orang yang saya bisa dapat uang dari. Apa beda kita dengan pengobatan barat? Ketika Anda bekam orang, ketika Anda terapi orang, Anda katakan sama dia, Pak, obat kolesterol Bapak, puasa Pak 2 kali seminggu, puasa Pak ayamul bid, bangun malam Pak, itu obat terbaik, itu terapi yang benar. Dan sains memang membuktikan itu. Sains memang membuktikan bahwa apa yang dikerjakan Nabi itu pasti benar. Dan ingat sekali lagi teman-teman sekalian, sains hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Sains hanya menjelaskan. Ada tidak ada sains kita udah percaya. Sebab apa? Anda nggak pernah lihat Rasul, saya nggak pernah lihat Rasul. Butuh sains untuk itu? Tidak. Kita nggak pernah lihat Allah. Kita nggak tahu katakanlah bagaimana surga, tapi kita yakin dengan itulah iman. Maka iman menjadi dasar dari segala-galanya. Dan ketika ada janji Allah dan janji Rasulullah di situ, maka kita tagih janji itu kepadanya. Contoh, Nabi mengatakan apa? Asyifa'u fi salasatin, syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitinar, kata Rasulullah. Kesembuhan itu ada 3, minum madu, berbekam sama kay. Ada janji Nabi di sana. Maka ada tidak ada sign, saya katakan, kita udah percaya duluan. Nah ini yang zaman sekarang ini, sekalian, masalah semua. Sebab apa? Orang kadang-kadang ya, saya perhatikan gitu kan, belum apa-apa cerita tentang madu, bekam, udah banyak betul tanyanya. Sebab apa? Sebab yang ngomongnya bukan cerita tentang akidahnya. Paham ya? Bukan cerita tentang akidahnya. Sedangkan akidah itu menjadi dasar paling utama untuk apa? Untuk menyampaikan ini semua. Ya, Abu Bakar nggak pernah lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Tapi Abu Bakar percaya. Itu iman kayak gitu. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan. Maka akan beda banget teman-teman sekalian saya katakan. Kalau seandainya Anda membekam seseorang dengan memohon kepada Allah, ya Allah, wahai Rob yang Maha Penyembuh, sembuhkan pasienku ini dengan bekam yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kan beda ceritanya. Ya. Selama ini pasien datang, periksa mata, periksa nadi, periksa lidah, Anda lupa. Nabi Musa AS pernah sakit, teman-teman sekalian. Lalu dia berdoa kepada Allah. Kata Nabi Musa apa? Ya Rob, tolong sembuhkan aku. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk makan tumbuhan ABC, katakanlah gitu kan. Nabi Musa makan dan dengan izin Allah akhirnya sembuhlah Nabi Musa. Tidak lama kemudian Nabi Musa kembali sakit. Ya, tidak lama kemudian Nabi Musa kembali sakit. Dan apa yang terjadi? Langsung saja Nabi Musa makan tumbuhan. Dan ternyata apa yang terjadi? Nabi Musa nggak sembuh. Ya, Nabi Musa nggak sembuh. Jadi Muslim ya, mukmin ya. Kalau mukmin itu kalau Muslim dia melaksanakan rukun Islam. Kalau mukmin dia sudah menerapkan rukun iman, itu mukmin namanya. Maka segala yang dia lakukan, Bapak sekalian, itu berbasiskan pada itu. Termasuk juga dengan bekam. Insya Allah nanti Anda akan banyak belajar Dr. Agus Rahmadi, ya. Beliau subhanallah, ya semoga Allah jaga beliau ya. Masya Allah dengan giro dan semangat beliau meliti bekam panjang lebar dan makin kagum kita. Tapi sebelum kekaguman itu muncul, Anda sudah kagum dulu dengan sabda nabinya. Itu kata kuncinya. Paham ya? Jadi ada atau tidak ada sains, kita wajib meyakini itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi udah jelaskan. Ada orang sakit, perutnya sakit, ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, perut saudaraku sakit. Kata Nabi apa? Minum kala madu. Gak sembuh-sembuh 3 kali. Terus habis itu dia datang lagi kan. Apa Nabi ngomong? Jangan-jangan madunya gak bener nih. Gak ada kan Nabi ngomong gitu. Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta. Bukan salah madunya. Saya kemarin subhanallah ketemu dengan seorang peneliti lagi. Dan dia menerapkan itu, ya madu yang benar ya. Kalau saya menyebut itu madu yang jelas sanatnya. Itu diterapkan di pasien ya. Dan beliau ini bukan orang kemarin sore, peneliti. Ya, bukan Dr. Agus. Dan letakkan madu itu di bawah lidahnya, dan orang-orang stroke dengan izin Allah bisa bergerak kembali. Beda keyakinannya.
Kalau orang minum madu, misalkan minum madu, cuma bismillahirrahmanirrahim, minum dapatlah berkah. Tapi Anda ketika minum madu ceritanya kan beda. Ya Allah, dalam madu ini terdapat keberkahan yang Engkau janjikan. Dalam madu ini terdapat kebaikan. Dalam madu terdapat segala kebutuhan kami sebagai manusia, ya Allah, yang Kau berikan kepada lebah-lebah Engkau wahyukan. Maka aku mohon dengan kebaikan-Mu, keberkahan-Mu, ya Allah, sembuhkan aku dengan madu ini. Begitu caranya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti penyakitnya bisa Allah sembuhkan dengan mudah. Itu kata kuncinya. Jangan lagi berperilaku seperti halnya Barat. Barat tuh gimana? Ya kami udah cukup lah belajar Barat 6 tahun. Normalnya begitu. Ada yang 10 tahun sih. Ini serius banget sih. Tahu lah dikit. Jadi habis tampar-tampar gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, 6 tahun kita belajar di kedokteran. Saya tidak mengatakan kedokteran Barat tuh nggak bagus-bagus, ya. Cuman yang masalahnya adalah mereka tidak memandang bahwa tubuh manusia itu dia berhubungan satu dengan yang lain gitu loh. Ya. Kalau saya membahasakan tuh mereka tidak memandang holistik. Sehingga apa? Sehingga ada dokter jantung, ada dokter paru, ada dokter penyakit dalam. Akur nggak? Setahu saya nggak akur-akur banget. Dokter jantung mengatakan ini bagian kami. Dokter penyakit dalam ini mengatakan ini bagian kami. Dokter paru mengatakan ini bagian kami. Jadi manusia dianggap blok. Paham nggak? Ya. Ini direkam ya? Nggak direkam kan? Nah, ya. Nggak live maksudnya. Saya punya teman, istri saya dokter Bu, Pak. Dokter penyakit dalam. Temennya dia itu nggak praktek. Kenapa nggak praktek? Karena dia bilang kasihan saya. Setiap saya setiap saya praktek, dia bilang, apalagi di ICU, dia bilang, saya bayangkan betapa banyak beban orang ini harus dikonsulkan ke minimal 3, 4, 5 dokter. Coba. Kenapa kayak begitu kondisinya? Karena manusia dipandang sebagai blok. Lagi-lagi saya tidak menentang pengobatan atau teknologi, tidak. Tapi yuk kita pandang manusia itu sebagai sosok yang utuh. Satu makanan yang Anda makan saat ini itu akan membentuk gen Anda. Ya, satu perlakuan dalam tubuh kita di kepala maka ngefeknya ke seluruh tubuh. Itu holistik tuh begitu. Ya, sehingga nanti bisa jadi apa? Bisa jadi kita bingung, kebingungan. Ini obatnya apa sih gitu kan? Nah, makanya nanti saya kasih tips doanya. Tips doanya. Sekarang saya tanya. Bapak sekalian, kita ini produk siapa sih? Kita, produk ciptaan Allah kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau kita membayangkan, atau bukan membayangkan, kalau kita misalkan, Anda tahulah mobil Toyota. Mobil Toyota ini dibikin di Jepang misalkan. Nah, ketika mobil ini mau diekspor Jepang ke Indonesia misalkan itu kan, maka pasti Toyota kasih spare part-nya, betul? Untuk apa? Untuk mobil ini bisa survive, bisa jalan, bisa dipakai kan gitu kan? Katakanlah mobil Toyotanya bisa sampai 30 tahun kalau pakai spare part yang benar, kan gitu. Nah, sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Kita ini produk ciptaan Allah. Mungkinkah Allah katakanlah, kalau kita bicara ya, manusia ini yang ditakdirkan Allah, diciptakan Allah untuk dua hal. Yang pertama apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk jadi Abdullah, jadi hambanya. Yang pertama. Yang kedua jadi apa? Jadi khalifah. Artinya ketika manusia diciptakan oleh Allah, Bapak sekalian, maka tidak akan mungkin Allah menelantarkan kita. Pastinya Allah memberikan tools-nya kepada kita. Untuk apa? Untuk menjalankan dua peran tadi. Gitu. Dan supaya dua peran tadi bisa jalan, maka diberikanlah contoh dari siapa? Dari manusia terbaik. Manusia terbudakkan fisiknya, akhlaknya, nasabnya, itu Nabi SAW. Maka Nabi menjadi uswahnya. Ya. Dan sains barulah menjelaskan tentang itu. Ya. Nah, jadi kita belajar teman sekalian. Makanya nanti nih ujung-ujungnya nanti akan kebekam. Ya. Ujung-ujungnya akan kebekam. Supaya apa? Kita paham ya, bagaimana kita memuliakan bekam ini. Ada namanya dalam Islam, ada namanya adab. Anda punya uang, ada dua orang lah katakanlah, orang A sama si B ya, si A sama si B depan. Si A ini dua-duanya punya duit, tapi si A ini apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan dia ngambil umroh yang paling murah. Oke? Tapi dia punya duit loh. B punya duit juga, tapi dia ngerti umroh adalah untuk Allah. Apa yang terjadi? Dia ambil pesawat paling bagus, hotel paling bagus, travel paling bagus, mutawif paling bagus. Kenapa? Saya mau ketemu Allah.
Maka dua-dua dapat pahala umroh, betul? Dua-dua dapat pahala umroh. Tapi yang B dapat keutamaan lebih dari Allah. Kenapa? Memuliakan Anda. Imam Ahmad, Imam Hambal itu, teman-teman sekalian, ketika malam dia tahajud, tiap malam ganti baju. Mau ketemu Allah. Masya Allah kan? Tiap malam, ya, dia pakai baju barunya, wangi-wangiannya, subhanallah, untuk apa? Untuk ketemu Allah. Gitu, ya.